Assalamualaikum Aan. Apa kabarmu Aan? Habis mandian. Ini Om Sarip. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu mandi. Di belakang saya ada namanya Mas Aan, perjaka yang sedang mencari jodoh. Ya An? Mencari jodoh ya An? Ketemu lagi kali ini. Terima kasih dulu yang sudah subscribe dan mendukung channel saya ini. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya teman-teman. Biasa kita mode santai. Jadi beginilah kehidupan saya sehari-hari. Banyak orang, banyak ini anak-anak, saudara-saudara. Jadi ya begini, alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya tuh sebenarnya dapat itu teman-teman, beberapa kali itu dapat bisikan atau tayuh ya. Tayuh itu saya tuh disuruh, oh ya burung, oh ya oke, pamer burung cuca hijau jadi pamerin. Burung kutilang. Terus jadi apa namanya, saya itu dibisikin untuk mencari leluhur saya teman-teman. Tapi namanya sebuah bisikan ya mau dipercaya hanya bisikan, kalau tidak dipercaya itu datang berkali-kali teman-teman. Datangnya itu berkali-kali, dan yang sama itu dia mengharapkan saya datang ke sana mencari tempat peristirahatannya atau makamnya kan, seperti itu. Jadi saya itu mungkin nanti teman-teman ada yang bisa membantu saya. Jadi saya itu dibisikin agar mencari Pak D, mencari ini apa namanya teman-teman, mencari leluhur saya yang dari pihak mbah saya itu, yang dia bisikannya begini teman-teman, trah luhurmu sangka simbah lanang mbah kakungmu kuwi sangka Warok Trenggalek. Warok Trenggalek, saya tanya Warok Trenggalek sinten kan gitu. Terus Warok Trenggalek jenenge Singo Lanu. Saya disuruh nyari makamnya Mbah Singo Lanu. Tapi saya, sini Om Sarip, sini. Biar dirimu terkenal. Kan kamu buronan Sarip. Nggak pernah pulang ya Om Sarip. Jadi itu namanya 6 bulan nih nggak pernah pulang. Oh, nggak pulang-pulang. Ya dari Wonosobo nih. Mana Om Sarip rumahmu Om? Anak Wonosobo ya, Wonosobo. Ini namanya Om Sarip udah 6 bulan nggak pulang-pulang. Dicari sama mertuanya. buronan mertua. Ya, buronan mertua, bener. Jadi namanya itu Warok Singo Lanu. Saya itu tidak yakin apakah Mbah Singo Lanu ini benar-benar ada atau tidak. Mungkin teman-teman yang dari Trenggalek, Mas Denis bisa bantu saya, mungkin Mas Denis. Jadi
mungkin memang ada atau tidaknya saya juga belum belum cari, tapi mimpi ini dan wangsit ini nggak boleh berkali-kali itu muncul dalam bisikan saya, teman-teman. Bisike kowe kudu goleki kapan dinone kudu teko goleki marang ingsun gitu. Terus saya pernah tanya ke yang Lawu, saya tanyakan sebenarnya siapakah beliau dan apakah benar itu leluhur saya. Terus yang Lawu ini bilang begini, teman-teman, senajan kuwi ora iso dipercaya ananging kuwi nyoto, walaupun itu tidak bisa saya percayain, tapi itu kenyataannya memang seperti itu. Maka saya diharuskan untuk menelusurin siapa leluhur saya. Dan yang jelas memang apa ya, teman-teman, saya rasakan kalau mungkin terlalu saya itu warok, mungkin ada mempre apa sih, ada benarnya. Karena apa? Karena pertama ini saya, teman-teman, terkadang itu saya itu berangasan, orangnya saya itu berangasan, dan kalau sedang emosi saya itu tidak bisa dikendalikan. Jadi saya itu kalau posisi sedang emosi atau sedang marah, saya itu seperti ada yang bisiki gini, ayo wanio, gue bakalnya menang kok gitu kan, berani aja, berani gitu. Makanya kalau saya sedang emosi itu memang benar-benar kayak di luar batas kesadaran saya bisa melakukan apapun, teman-teman. Bahkan pernah jangan dodek kotor lah. Jadi nggak bisa dikendalikan. Bahkan saya saja, teman-teman suami saya saja sampai sekarang tuh takut sama saya, teman-teman. Bukannya apa-apa. Jadi waktu itu saya emosi, saya ngamuk, saya hancurkan poskonya, saya hancurkan barang-barang yang di dalamnya. Pokoknya sudah kesetanan lah, teman-teman. Nah, dan hal itu sepertinya menurun kepada putra. Putra ini dia itu diem, teman-teman. Dia itu diem, pendiam, baik hati. Cuman kalau dia lagi marah, teman-teman, dia kalau lagi marah itu dia itu emosinya tidak terkendali. Jadi dia kalau marah udah mukul beneran. Jadi putra itu seperti itu. Ya masa kelas 1 SD loh, teman-teman. 1 SD itu saya putra kelas 1 SD sekolah 6 bulan. Saya dipanggil kepala sekolahnya 4 kali. Karena apa? Yaitu berantem sama temennya. Tapi kepala sekolahnya juga sempat bilang begini, kalau putra ini sebenarnya kalau nggak dinakalin dia juga tidak akan nakal. Yang terakhir itu yang bikin saya sama bapaknya tuh sampai geleng-geleng kepala tuh gitu tuh. Itu kantong celana kan dia sekolahnya di MI ya, Mak. Jadi celananya kan panjang. Kantong celana temennya itu karena itu dituarik sama dia sampai sobek sampai ke bawah. saya dipanggil sama kepala sekolahnya, terus bilang, Bu, anaknya nyobekin celana temennya. Terus saya bilang, ya sudah Pak, saya ganti, saya bilang gitu kan. Tapi ibunya yang ini juga kan ditanyain kan, nah kamu kenapa nyobek celananya temennya, gitu. Terus dia bilang begini, putra tuh, orang dia yang mulai duluan nakalin putra, ya putra sobek gitu. Saya terkadang mikirnya gini, teman-teman, ya Allah,
"Ya, jangan begitu gitu loh. Jadi karena putra ini kan bergaulnya dengan orang-orang yang besar kan, orang-orang yang tanpa seumuran dia, jadi dia itu lebih dewasa, lebih ngerti sebenarnya dia itu baik kalau teman-teman baik. Dia kalau ada apa-apa itu ngasih ke temennya. Terus yang kedua, saya tuh pernah punya raja cokro. Kalau cokro itu saya pernah punya, jadi saya pernah mengamalkan. Jadi raja kalau cokro itu intinya yang punya itu akan berangasan, itu nggak bisa dipungkirin. Jadi berangasan karena apa, waktu itu raja kalau cokro itu jadi yang seperti ini: Yosi Homo Mosa, Yosi Lopo Poloso, Yomi Dosu Sotomio, Yomi Rojo Joromio, Yomi Dosu Sotomio, Yamarani Niromoyo, dan selanjutnya ya Yosi Homo Mohosio. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi raja kalau cokro itu kalau tidak diamalkan dengan benar-benar itu akan menyerang diri sendiri. Orang yang punya raja kalau cokro itu teman-teman, kalau kita sedang amalkan, kita mandeng gelas saja, gelas itu bisa pecah dengan sendirinya, hancur, udah pasti hancur berkeping-keping. Makanya untuk raja kalau cokro ini tidak bisa anggap enteng, tidak bisa digunakan sembarangan. Takutnya orang-orang yang punya raja kalau cokro ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, saya pernah punya itu, makanya semenjak kejadian yang saya ngobrak-ngabrik posko keamanannya dari suami saya itu, saya sudah tidak pernah memakai raja itu lagi. Saya sudah jarang untuk mengamalkan, bahkan sudah tidak memakai, karena takutnya nggak bisa ngontrol. Dan kalau cokro itu sangat mudah untuk dipelajari, jadi siapa saja bisa mempelajari raja kalau cokro itu. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak harus belajar kemana-mana, bisa dipelajari sendiri. Terus kalau cokro sendiri itu adalah sebuah amalan di mana kita melakukan tolak bala atau tolak balik itu gitu teman-teman. Kita jadi kalau diserang, semua serang itu akan kembali ke yang nyerang kita. Jadi bagusnya raja kalau cokro itu jadi kayak tolak balik itu, tolak balak gitu loh teman-teman. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah, makanya saya pengen suatu saat itu nyari leluhur saya, entah itu benar atau tidak, yang saya sudah nazar, pasti akan saya cari entah kapan waktunya. Mudah-mudahan pasti saya akan cari, akan saya datangi sampai ketemu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan, memberikan ridhonya, saya bisa ke Trenggalek nyari leluhur saya. Mungkin teman-teman yang di Trenggalek bisa memberitahu saya, mungkin tahu apakah yang Singolanu itu memang ada, ataukah pernah mendengar kata nama-nama itu. Kalau ada, minta tolong untuk komen dan tulis, tinggalkan catatan di komen agar saya suatu saat nanti bisa sowan dan bisa menelusuri leluhur-leluhur saya teman-teman. Begitu. Akhir kata itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi
Kementerian di Trenggalek mungkin bisa membantu saya menelusuri leluhur saya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.